dipersembahkan oleh Baik, Bang Masinton tadi ditantang oleh Bang Faisal. DPR ini bisa apa kalau sudah merasa bahwa ini memang ada ketidakbenaran yang sudah dilakukan oleh Presiden? Lalu apa yang bisa dilakukan DPR? Kalau saya sebagai anggota DPR, saya sudah berupaya ya. Dan ketika pasca putusan MK itu saya mengajukan angket. Bahwa hari ini semua fokus ke daerah pemilihan termasuk Habib dan teman-teman. Energinya ke sana semua. Tapi saya yakin usai pemilu ini akan kita gulirkan terus. Saya akan kawal terus baik angket maupun interpelasi menanyakan proses dan sikap-sikap politik presiden menurut saya. Nah kemudian kita lihat ya bagaimana belakangan ini yang menurut saya ya baik itu bansos apa yang tugasnya menteri bahkan hal yang teknis lah presiden sampai ngukur jalan begini ini kalau kita lihat Jawa Tengah kan tarik garis malah Pak Basuki di samping ngelihat gitu. Bagus kan. dong. Itu Dia kan peduli dengan jalan yang jelek. Loh, iya, kita tahu bahwa yang sebelumnya itu tadi temanya lain dulu lain sekarang. Bahwa beberapa tahun wah ini jalan di Jawa Tengah sangat baik. Bahkan itu juga berdasarkan data. Jawa Tengah jalan-jalan negara dengan di berbagai provinsi lainnya. Kualitas di Jawa Tengah itu jauh lebih baik. Tapi itu tadi nyambung dengan Prof Ikra tadi bahwa ada upaya-upaya untuk melakukan ya karakter assassination lah menurut kita. Kepada Ganjar. Hal-hal teknis tadi itu sampai dorong-dorong begini kan. Yang menurut kita ya yang kita lihat saya sampai diskusi atau sama kok sampai begini ya presiden. Hal yang sangat mikro teknis sekali dia kerjakan sendiri itu kan lucu gitu. Tapi, Beb, walaupun itu nuansa politiknya sangat tinggi. Dulu itu ngomong-ngomong soal nuansa politik, dulu itu Bang Masinton memang memulai angket ya, tapi sasarannya salah. Dulu Mahkamah Konstitusi harusnya memang langsung ke Pak Jokowi karena dari dulu sebenarnya sudah kelihatan. Nah tapi anyway saya mau menanggapi bahwa saya setuju kalau ini dibawa ke ruang politik formal. Karena kan memang ya kita-kita yang ada di sini bisa membincangkan bahkan sama para politisi, tapi ada ruang politik formal yang sebenarnya bisa digunakan oleh para politisi. Kalau berbicara hukum tata negara, itu kan sebenarnya sanksinya tuh lembaga penegak hukumnya sebenarnya kan ada dua. Ada lembaga penegak hukum dalam konteks hukum pemilu, Bawaslu, tapi ada juga yang akan memberi sanksi dalam tanda kutip secara politik. Nah nanti kita jangan berpikir dulu bahwa wah ini akan ada chaos segala macam, jangan. Tapi wakil rakyat itu harus bergerak kalau memang ada hal-hal yang tidak disukai, kita kritik lain sekarang. Dan jangan lupa sebenarnya kan ASN kan juga mungkin nggak suka ya lihat gestur yang kemarin karena mereka itu jari-jarinya aja dilarang, nge-like dilarang, sementara bosnya Pak Jokowi kan pemimpin tertinggi ASN malah bilang mau berpihak gitu. Itu yang harus ditanyakan. Ke Bang Iqbal. Oke, yang disampaikan Pak Jokowi dari kemarin kan diputar nih 2 video di kalau nggak salah di tempatnya acara kemarin juga ya. Prime Time News? Ada 2 video diputar. Pak Jokowi berbicara di depan PJ, ya kan yang ngomong netral-netral. Yang disampaikan Pak Jokowi itu benar. 280 ayat 2. Ya. ASN, PJ itu kan ASN. Dan ASN tidak boleh ikut kampanye dan harus netral. Benar sekali. Yang disampaikan Pak Jokowi kemarin yang di airport itu yang ada pesawat itu tadi juga hal yang benar. Presiden, benar. Bukan nanti dulu. Presiden boleh berkampanye. Boleh berpihak. Nggak ada pertentangan, tidak ada inkonsistensi dari 2 video itu. Karena memang kita juga harus mengedukasi juga. Ada pasal yang jelas mengatur 2 hal tersebut, 280 ayat 2 dan pasal 299. Jadi tidak bertolak belakang ya? Nggak ada pertentangan sama sekali, nggak ada isu di situ. Ini kan kita jadi bicara gini, hukum tata negara, jadi nggak bisa. Maksud saya kita ini harus baru lihat Anda dimensi baca tadi, politiknya. pasal-pasal yang baru Dampak dibaca. politik dari statement ya, politik apapun itu tapi kan tidak harus bisa mengacu diukur kepada hanya undang-undang dari pemilu teks dong. pasal. Mengacu pada undang-undang pemilu. Kita Betul. paham lah Sudikno membaca, menafsirkan undang itu berdasarkan makanya silakan DPR pasal-pasal membawanya ke ruang tersebut. politik. Kalau Jadi gini. hakim akan menganalisis teks pasal, tapi Ya, DPR apapun. Ya, bisa mempersoalkan silakan implikasi DPR politik. juga harus mengacu kepada undang-undang yang berlaku dong. Masa kalau Oh ya saya pasti silakan diangket dulu, ditanya dulu. Tapi kan proses itu belum mulai. Gitu. Makanya kalau saya inilah tersedia kok. Ini gara-gara Oh iya kita hadapi, nggak ada Oke, Bang masalah. Iqbal dulu. ini gara-gara Pak Prabowo ini kalau turun itu dia maunya pidato, curhat, nggak mau mendengar rakyat.
Jadi salah. elektabilitasnya nggak naik-naik. Prabowo mendengar rakyat kok nggak mau gimana. Sabar, giliran Nggak, saya. bukan, nggak Giliran bisa saya. nggak boleh ngomong Ini begitu. Dia nggak mau panik, dengar dia rakyat. bilang nggak panik, tapi Pak ngomong Prabowo- banyak, itu Pak panik. Prabowo mendengar rakyat dengar saya, kemana-mana. dengar. Oh, Karena dia kenapa? selalu curhat, saya dikasih nilai sekian. Ya kan, ini pinter atau goblok. Justru itu merespon Kalau panik, keluhan dengar, rakyat, sabar. gitu. Anda sabar Ya, dulu, enggak, tarik Anda nafas, jangan tarik judgement nafas begitu. ya. Yang kedua, Tenang, Bos. Istighfar dulu, beda sama istighfar. Anies. Kalau Anies Istighfar. mendengar curhat, ya kan. Hari ini ada yang bilang Prabowo di Sumatera Barat pengkhianat, saya udah menyerahkan gaji saya, didengar, ya kan. Makanya turunlah kampanye, jangan hanya weekend aja, ya kan. Copot jabatan, mundur dari menteri, ya kan, biar serius, supaya elektabilitasnya naik sehingga Pak Jokowi juga nggak panik, ya kan. Yang kedua, saya nggak kebayang Pak Jokowi menjilat lidahnya sendiri ketika ketika dia pernah mempertanyakan integritas seorang Prabowo. Kalau Samara Grace yang pernah memberi award Pak Prabowo pembohong, ya mungkin dia belum jadi pejabat publik. Tapi ini seorang presiden, sangat berat bagi mentalnya, bagi psikisnya untuk menjilat ludahnya sendiri. Oke, baik. Inilah orang yang nggak suka persatuan. saya bisa Persoalan bertajam tersebut sudah supaya- selesai 2019, Bos. Oke, Bang Faisal terakhir Prof Ikrar, silakan. Berapa menit? Kita masih punya kurang lebih 3 menit, silakan Bang Faisal. 1 menit setengah ya. Ini gambaran kebangkrutan politik para politisi partai. Kebangkrutan politik, apalagi itu Bang? Karena begini, kalau bicara soal aturan, mekanisme, hal-hal yang menyangkut pasal-pasal, itu harus masuk ke gedung DPR. Karena memang rakyat digaji seluruh anggota DPR untuk membicarakan itu. Tapi kalau dibawa ke ruang publik berdasarkan opini, dan tadi ada rancu. Misal tadi dikatakan, oh ini karena psikologi Pak Jokowi panik. Kemudian jawaban Bung Habibur Rahman, surveinya tinggi. Itu juga saya ketemu rakyat juga, Pak tidak Faisal. ketemu. Saya ketemu rakyat juga, bukan Saya survei. Saya nggak begini, percaya survei, tapi saya ketemu rakyat. Saya perintahkan semua anggota DPR masuk kantor, jangan alasan lagi ke dapil, karena rakyat tidak menggaji Anda ke dapil. Untuk caleg. Rakyat gaji masuk kantor jam sekian, keluar kantor jam sekian, dan silakan merespon. Keresahan rakyat ini bukan hanya karena ucapan di lanut. Baik. Ini rangkaian yang panjang, Oke. Pak Habib. Di mana sudah hancur satu lembaga strategi negara, MK. Sangat terang bahwa Jokowi melakukan pelanggaran di situ secara serius. Kentalnya nepotisme. Tidak ada lagi modal untuk Jokowi itu menangkis, apalagi juru-juru bicaranya, Baik. pendukungnya. Oke. Oleh sebab itu DPR masuk kantor, panggil Presiden mengkonfirmasi minimal. Kedua, saya titipkan kepada Prabowo. Sedikit Bang Faisal. Tinggal 30 detik. Saya titipkan. Pak Habibur Rahman tolong tanya ke Pak Prabowo, minta laporan Sudah dibilang kesehatan. Sebentar dulu, laporan kesehatan Pak Jokowi. Sudah dengar. Nah, saya menanggapi Laporan dulu. kesehatan Pak Saya Jokowi menanggapi dulu. supaya Oke. rakyat tahu Oke. apakah psikologi Cukup Pak ya. Jokowi, mental Pak Jokowi, Cukup. kesehatan Udah, ini jiwa. udah diulang. kejiwaan Berikan Jokowi. kepada saya terakhir ya. Oke, kita sudah dengar Jangan semuanya. kita bicara sama Terakhir presiden yang Prof punya Ikrar kebenaran sebentar. politik. Jadi presiden itu kalau jadi kampanye itu akan menuai simpati atau antipati. Terakhir Prof Ikrar. Ya, kalau buat saya sih antipati Ya, dia ya. anti Jokowi bilang antipati. Bukan begini ya, dia harus memenuhi Dia dekat syarat-syarat dengan lawannya itu. Jokowi, Dia harus Profesor apa ini. namanya itu cuti di luar tanggungan negara, itu satu ya. Dan selama ini bukan cuma paslon nomor 3 aja loh yang diusahakan supaya elektabilitasnya turun, termasuk paslon nomor 1. Saya beri contoh ya, itu jalan di depan Kan ini istana lagi itu. asumsi, Tunggu Pak dulu, Prof ini, ya. jalan di depan istana itu selama reformasi ditutup. Tapi hari ini dibuka hanya untuk Terlalu jauh lah, membagi-bagikan udah asumsi terlalu jauh. bansos secara langsung ya. Dan itu jalan itu harusnya kan ke sana, ke arah Masjid Istiqlal. Tapi itu malah ke arah harmoni gitu kan. Nah ini buat saya nih suatu show off politik yang ingin menunjukkan bahwa ini loh saya berkuasa dan nggak ada lagi kekuasaan eksekutif lain atau legislatif ataupun Mbak Jilvi. Mahkamah Agung yang kemudian bisa menjadi penengah Baik. dalam persoalan ini. Saya bicara Oke. dong. Sayang sekali Ya, waktu udah kita selesai. habis. Bang Nah, Habib jadi semuanya rakyat sudah sudah menilai menilai. lagi ya. Dari asumsi ini rakyat menilai, Bos. Oke, Ya kan? kita Seperti serahkan apa? kepada rakyat Jangan menilai. bicara pasal Betul. lagi. Oke, terima Publik kasih sudah menilai. menyaksikan kontroversi. Nanti perdebatan ini akan kita sambung lagi minggu depan. Tetaplah Wah, bersama kami di undang Metro lagi ya. TV. Sampai jumpa. Dari Jakarta Timur diundang lagi. Ya. Metro TV
dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.